Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mastiani Nurhalimah Aritonga, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSU. Jadi, sebelum masuk ke pembahasan, saya berharap semua teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Oh ya teman-teman, di masa pandemi COVID-19 seperti ini, semoga kita selalu dapat menjaga kebersihan baik di rumah maupun di luar rumah ya. Nah, barangkali teman-teman semua mendengar kata COVID-19 ini pasti sudah tidak asing lagi didengar di telinga kan? Ya, seperti kita tahu beritanya sudah menyebar luas di penjuru dunia. Masa pandemi COVID-19 ini benar-benar membawa pengaruh yang besar di seluruh aspek kehidupan setiap orang, terkhusus masyarakat di Indonesia. Oke, baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak psikologis orang tua dalam menangani kesulitan belajar anak di masa pandemi COVID-19. Di masa pandemi COVID-19 ini, para orang tua banyak mengeluh dan merasa depresi karena anak-anak mengalami kesulitan belajar. Sekitar 25 juta anak SD di Indonesia kini belajar di bawah ancaman COVID-19, seperti dilakukan oleh banyak negara untuk mencegah penularan virus corona di sekolah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan surat edaran bertanggal 24 Maret 2020 yang mengatur pelaksanaan pendidikan pada masa darurat penyebaran coronavirus. Kebijakan belajar dari rumah ini tepat untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Karena masih terbatasnya kepemilikan komputer atau laptop dan akses internet lainnya, membuat para orang tua merasa terbebani. Belum lagi anak-anak yang gaptek atau gagap teknologi. Ditambah tugas-tugas yang sangat banyak tanpa penjelasan detail dari guru. Tentu saja itu membuat para siswa dan orang tua kesulitan kan? Dan faktanya mayoritas orang tua melek informasi belajar dari rumah masih sangat minim, seperti contoh percakapan di bawah ini. Baik Bu, ada yang bisa saya bantu? Begini Mbak, saya merasa akhir-akhir ini sangat stres. Ya bisa dibilang depresi sedikit lah, dikarenakan COVID pula lah ya kan. Makin bercabang-cabang lah pikiran saya Mbak. Belum pekerjaan rumah, mengurus anak, ditambah lagi yang buat saya makin pusing, anak-anak saya belajar online menggunakan HP dan beberapa aplikasi yang saya nggak paham. Jangankan buka aplikasi, buka HP Android aja saya masih bingung gitu lah ya kan Mbak. Gimana lah coba. Ditambah lagi tugas-tugas yang saya nggak paham ngirimnya gimana. Banyak lah pula tugasnya dikasih gurunya itu. Gitu Mbak. Ditambah lagi kesulitan ekonomi. Ya saya bingung harus mengaturnya bagaimana. Oh begitu Bu. Kalau boleh saya tahu, anak ibu ada berapa ya? Dan yang akan jadi topik pembicaraan kita, anak ibu yang keberapa? Anak saya ada 2 Mbak. Satu kelas 2 SMP, satunya lagi kelas 6 SD lah, udah mau lulus kan. Jadi yang paling bermasalah sih yang SD ini kan udah mau ujian nasional gitu. Terus ngirim tugas juga pakai aplikasi apa sih itu Zoom apalah Mbak, nggak ngerti saya. Gitulah pokoknya kan. Jadi dia ngeluh sama saya. Kalau yang kelas 6 itu belum saya kasih HP kan. Jadi kadang minjem lah dia punya abangnya. Abangnya juga sibuk. Abangnya pun nggak paham. Minjem tetangga juga make. Mau beliin HP baru lagi ekonomi sulit. Gimana lah jadinya Mbak? Kalau saya tidak salah, pemerintah juga kan sudah mengeluarkan bantuan untuk bantuan COVID ini. Memangnya Ibu tidak mendapatkan bantuan itu? Dengar Bu, saya tahu kalau ada bantuan dana dari pemerintah. Tapi sampai sekarang ya saya juga belum dapat gitu kan. Anak-anak saya juga belum terbantulah dana dari pemerintah ini. Ya saya berharap juga pemerintah lebih teliti lagi dalam mendata penduduk yang seharusnya mendapatkan dana COVID. Begitu Mbak. Oh begitu pula ya Bu.
Ya bagaimana lagi kan, kita tidak bisa memaksa pemerintah juga untuk bisa memberikan kita dana bantuan. Ya untuk masalah yang ibu alami sekarang ini, ya ada gimana kalau misalkan anak ibu ada tugas atau ada pembelajaran online, ibu datengin guru yang ada di sekitar sekolah itu. Ya pastinya kan adalah guru yang bertempat tinggal di daerah sekolah. Ibu datangin, ibu minta solusi, pasti akan dari guru tersebut ada informasi atau ada penjelasan bagaimana untuk mengatasi anak ibu yang gaptek atau tidak punya handphone untuk bisa melakukan pembelajaran online atau melakukan tugas online. Jadi begitu, Bu. Oh begitu ya Mbak. Baiklah, akan saya coba solusi dari Mbak. Saya ada pekerjaan juga ini Mbak. Jadi ya terima kasih banyaklah sebelumnya ya Mbak udah mendengarkan cerita saya dan mencoba memberi solusi atas masalah saya. Ya udahlah ya Mbak, saya pamit. Sekali lagi makasih banyak Mbak. Assalamualaikum. Iya Ibu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitulah kira-kira contoh wawancara seorang konselor dengan klien, yaitu salah satu orang tua yang merasa kebingungan sehingga berdampak stres karena adanya COVID-19 ini yang mengakibatkan sekolah dilakukan secara daring atau pembelajaran online. Maka dari itu, peran kita sebagai mahasiswa juga sangat penting loh, terutama memberikan solusi kepada keluarga atau kerabat terdekat agar tidak terlalu panik dalam menghadapi wabah COVID-19 yang sedang memarak ini. Oh ya teman-teman, untuk mengurangi penularan coronavirus ini, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah diterapkan pemerintah ya, agar kita segera melewati pandemi ini. Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time teman-teman.